Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Adit. Halo, Dok. Halo Mbak Dini, Halo, lagi di mana, Dok? Alhamdulillah sudah nyampe rumah nih. Oh, kirain masih di lab, Dok. Ada Heeh. acara. Sip. Iya. Dok, kita langsung aja, Dok ya. Ini kan Ya, kurang dari sebulan lagi, tanggal 2 ya, Dok ya, kalau nggak salah, hmm, 2 April itu kan kita mau puasa ya, Dok. ya, Heeh. Nah, ini salah satu yang dikhawatirkan pas puasa itu dehidrasi. Iya, tapi sebenarnya betul, dehidrasi itu tuh nggak terjadinya pas puasa aja sih, Dok, ya sebenarnya ya. Setiap hari pun betul, bisa ya. Boleh bisa. dikasih tahu nggak, Dok, itu dehidrasi ini apa itu, Dok? Ya, makasih Mbak Dini. Jadi memang dehidrasi itu secara sederhana kita sebutnya kekurangan cairan ya. Kekurangan cairan itu ya bisa ringan, sedang, dan berat. Mungkin kalau yang hari-hari kita alami sebenarnya mungkin kalau misalnya kita mau apa mau memeriksa meskipun nggak pakai lab sebenarnya bisa ya. Kalau diingat kalau misalnya ke bandara atau ke stasiun ya ada gambar-gambar yang ditempel di dinding itu yang apa orang yang kalau lagi buang air kecil terus disuruh bandingin warna urin sama derajat dehidrasi gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya itu ya kita, apa kami sebagai orang medis juga mengakui bahwa itu benar itu. Jadi memang misalnya buang air kecilnya warnanya sudah kecoklatan ya, keruh gitu. Itu dehidrasi berat itu tentunya ya. Kalau masih bening, masih putih gitu ya, kita biasanya tidak dehidrasi. Jadi memang secara sederhana begitu. Apalagi dengan apa nanti kita akan apa melalui bulan puasa. Salah satunya kan nggak boleh minum tuh, nggak boleh minum dalam waktu 12 jam. Tentunya akan terjadi dehidrasi. Meskipun tadi dehidrasinya mungkin ringan sampai sedang saja, nggak sampai berat gitu ya. Apalagi nanti setelah itu boleh berbuka, boleh minum lagi untuk rehidrasi. Jadi rehidrasi itu pengembalian cairan lagi akan normal lagi. Cuma kan itu memang perlu disiasati. Memang ini menjelang saya suka sekali kalau misalnya bisa dihitung gitu ya. Sebenarnya kan orang puasa itu bisa mempersiapkan diri secara fisik dan psikis juga dengan cara misalnya pada saat berbuka dan sampai nanti sahur bisa menghitung jumlah cairan yang harusnya dia minum gitu. Jadi pada saat nanti tidak boleh minum lagi sedang puasa, memang mungkin terjadi dehidrasi, mungkin paling nggak dehidrasi ringan lah minimal ya. Kurang lebih begitu Mbak Dini. Iya. Boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak, Dok, soal dehidrasi Hmm. ringan, sedang, sama berat? Mungkin dari penyebabnya, dari ciri-cirinya Hmm. gitu, Dok. Ya, kalau dehidrasi ringan mungkin kalau pada orang dewasa hampir tidak ada gejala ya. Mungkin cuma kita kehausan saja, misalnya ngerasa apa kering gitu ya. Tapi tidak ada gejala sampai misalnya kalau yang sudah sedang itu dia mungkin sudah mulai pusing, susah berkonsentrasi gitu ya. Nah, kalau yang berat sampai misalnya terjadi cekung, jadi misalnya sampai pingsan gitu, nah, itu dehidrasi berat. Jadi apa kualifikasi itu memang tidak terlalu mengikat karena memang apa pembagiannya itu untuk kita apa ya menyadari. Apalagi misalnya kalau sekarang kan kantor-kantor sudah rata-rata mempunyai air conditioning ya, jadi pakai AC gitu, jadi sejuk, tidak merasa hangat. Tapi sebenarnya proses dehidrasi itu tetap saja bisa terjadi pada orang-orang yang bekerja di ruangan yang menggunakan AC. Jadi memang gejala-gejala yang khasnya itu kalau ringan tidak terlalu nampak, tapi kalau yang sudah sedang sampai yang tadi saya bilang berat, ya itu baru memang akan terjadi hal-hal yang memang jadinya kalau tidak segera ditanggulangi juga bisa membahayakan. Mhm. Iya, tadi kan kalau nggak salah kan dokter kan bilang untuk dehidrasi yang berat itu ada ciri-ciri di air seninya ya, Hmm, Dok, ya? ya Kalau salah di satunya ya. ringan sama kalau di ringan sama sedang itu ada ciri-ciri di air seninya nggak, Dok?
Kalau nanti Mbak Dini, saya nggak punya ininya ya, gambarnya itu ada spektrum warnanya itu dari yang jernih gitu ya, yang putih sekali, kemudian agak ke kuning-kuningan gitu ya, kuningnya masih kuning jernih, sampai nanti yang agak coklatan sampai benar-benar. Nah itu kan kalau yang sudah hitam apa kemerahan itu artinya ada darah gitu ya. Pada orang-orang yang dehidrasi berat itu yang kita sangat takutkan, itu artinya ada semacam gejala dari ginjal gitu Mbak Dini. Jadi orang dehidrasi berat itu biasanya bermuaranya nanti kalau segera tidak diatasi itu akan terjadi masalah dengan ginjal. Jadi memang yang misalnya gagal ginjal itu kan sampai buang air kecilnya ada darahnya gitu. Nah itu yang beratnya. Itu kalau yang spektrum di urin itu. Kalau misalnya pada anak-anak, pada bayi. Nah, mungkin pada bayi kalau kita dokter paling gampang melihatnya itu di eh, apa namanya itu di ubun-ubun ya. Karena ubun-ubun pada bayi itu belum menutup. Kalau misalnya dehidrasi biasanya akan terjadi cekung. Jadi cekung di apa ubun-ubun kepala bayi itu. Nah, itu artinya terjadi dehidrasi. Kalau bayinya misalnya nangis tapi tidak keluar air mata, biasanya itu juga dehidrasi gitu. Jadi tergantung ininya umurnya. Kalau anak-anak mungkin dia lemas gitu ya, apa-apa nggak apa ya nggak mau gitu ya, nggak jadi cuma duduk saja atau malah tidur tiduran saja. Itu bisa juga terjadi dehidrasi misalnya. Kalau anak-anak yang misalnya lagi apa ya ada sariawan gitu kan dia malas makan, malas minum juga. Nah itu kadang-kadang juga kalau harus tidak hati-hati bisa dehidrasi. Anak-anak yang sedang diare, diare itu artinya keluar kotoran ya, itu kan juga air gitu ya. Sementara mungkin dia malas minum, nah itu bisa jadi dehidrasi. Jadi macam-macam juga Mbak Dini, sesuai Mm-mm. tingkatan umurnya. Mm-mm. Iya, jadi dehidrasi itu bukan karena kurang minum aja dok ya, banyak penyebab ya Oh, sebenarnya ya. iya. Banyak-banyak penyebab. Untuk orang-orang yang misalnya ya kita eh, di kerja di apa ya kurang kerja di luar, sementara suhunya mungkin lagi panas-panasnya di atas 32 derajat ya, kita misalnya kurang minum gitu ya, sementara penguapan artinya itu keringat itu luar biasa banyaknya, itu juga bisa dehidrasi. Jadi orang-orang yang memang bekerja di lapangan yang apa berterik matahari sementara suhunya sangat tinggi juga bisa terjadi dehidrasi gitu Mbak Dini. Jadi memang karena bukan cuma kurang minum saja, jadi memang hal-hal yang lain juga mempengaruhi gitu loh. Mm-mm. Nah itu dok, itu yang susah kalau pekerja di Hmm. lapangan lagi puasa ya dok ya. Nambah itu. Heeh. Gimana itu dok, yang nggak bisa diakalin kayak gitu dok ya, neduh aja mungkin eh ya. Ya, artinya kan nanti begini, kita kan mungkin kalau saran saya kalau memang harus keluar gitu ya, jangan pakai baju-baju yang memang tidak tidak menyerap keringat dan juga misalnya bikin panas gitu kan, warna-warna gelap gitu kan, itu juga bikin tambah panas kan, sehingga terjadi banyak penguapan. Mungkin kita kalau misalnya kayak Mbak Dini lagi liputan di luar, pakai bajunya yang warna putih misalnya ya, yang tidak tidak membuat makin panas dan sebagainya. Dan kita juga harus sadar diri juga memang membatasi waktu yang benar-benar full di luar, yang langsung berhadapan sinar matahari ya, mungkin misalnya harus kita akali dengan pakai payung, pakai topi kalau yang itu kan. Nah itu juga mengurangi lah proses-proses dehidrasi yang kalau kita kan puasanya lama juga kan Din, selama sebulan gitu ya, apalagi kita mungkin sering males untuk minum kan. Biasanya kalau sudah makan berbuka, kemudian taraweh, kemudian biasanya tidur gitu ya. Cobalah dihitung. Kira-kira kan kalau normalnya sehari semalam itu kita bisa minum 7 gelas misalnya, 7 sampai 18. Kalau bulan puasa kan apa waktunya itu kan jadi belum dibagi kita harus tidur, jadi untuk minum 7 gelas itu kan kita atur sebenarnya, kita juga
misalnya saat buka 1 gelas, nanti habis sholat maghrib 1 gelas lagi, taraweh misalnya 2 gelas, nanti sahur juga kita bangun bisa minum. Jadi kita atur lah sehingga meskipun dehidrasi, paling nggak dehidrasi yang ringan. Mm-mm. Nah ini dok, kalau ada yang ngalamin dehidrasi ringan, sedang, berat, itu penanganannya masing-masing gimana dok? Ringan gimana, sedang gimana, berat gimana Hmm. dok? Kalau ringan ya minum. Kalau Mm-mm. bulan puasa mungkin nggak bisa ya. Kalau yang sedang, kemudian saya sorry cerita ya. Saya waktu itu pernah bulan puasa, kebetulan lagi di luar ya, di Eropa, di Inggris. Kan puasanya lama tuh. Kemudian saya buang air kecil, saya melihat sendiri buang airnya tuh sudah agak-agak kecoklatan. Teman-teman saya yang panik gitu. Wah ini harus cepet nanti kalau sakti di sini kita malah susah ya. Akhirnya kita ya udah kita namanya lagi musafir gitu ya, kita nggak puasa di situ. Jadi pertolongan-pertolongan pertama itu yang mungkin harus disadari. Kalau memang jangan terlalu memaksakan, memang istilahnya kalau sudah ada gejala, kalau yang ringan ringan saja mungkin kita misalnya bulan puasa ya udah kita berteduh jangan di luar gitu ya, tanpa harus minum. Tapi kalau yang sedang, apalagi untuk orang-orang tua juga ya, orang-orang lansia itu rawan, apalagi sampai dehidrasi berat. Nah, tentunya kalau memang sudah ada tanda-tanda ke arah yang tadi, buang air kecilnya sudah merah, itu harus masuk rumah sakit, harus diimpus untuk memberikan rehidrasi secara cepat, karena kita nggak mau kecolongan kalau sampai terjadi masalah di ginjalnya gitu. Oh jadi kalau sedang sampai berat itu dia harus masuk rumah sakit ya dok ya? Yang Apa berat, berat aja? kalau sedang sedang mungkin kita bisa kasih rehidrasi ya, minum misalnya minum yang cepat, yang banyak gitu ya. Tapi kalau yang berat kan, karena dehidrasi berat itu kan tidak terjadi tiba-tiba, tentunya prosesnya juga sudah lama gitu. Kalau dehidrasi berat, apalagi kalau anak-anak gitu ya, jadi umurnya juga mempengaruhi, itu bayi gitu, harus wajib kita berikan proses infus, yaitu untuk mengganti cairan yang sudah keluar tentunya. Hmm, hmm. Oh jadi kalau dehidrasi ringan sama sedang itu cukup minum aja ya dok ya? Tapi Ya, kalau sudah berat itu mau nggak mau harus diinfus ya? iya betul. Mm-mm. Mm-mm. Iya dok, saya kan sempat googling ya dok ya, dehidrasi berat itu bisa membuat meninggal dunia, benar nggak dok? Iya benar. Kalau dehidrasi beratnya itu karena heat stroke ya, pada Mm. orang-orang yang di suhu yang luar biasa panasnya ya, di gurun misalnya suhunya 50, 60 gitu ya, panas yang luar biasa itu, di samping dehidrasi itu menyebabkan juga berbagai macam masalah kesehatan, terutama kalau dehidrasinya sangat berat itu tadi ginjal, bisa juga kekurangan cairan di seluruh tubuh, kemudian di daerah otak sehingga biasanya pingsan, bisa sampai kejang dan biasanya meninggal itu. Tapi kasusnya kalau di negara kita jarang ya, itu head stroke itu pada orang-orang yang suhunya sangat-sangat tinggi ya, 55 derajat Celcius gitu ya. Kalau di Arab, di Mekah, Madinah itu kalau lagi musim panas itu memang segitu suhunya ya. Tapi kalau kita kan paling maksimal 30, 31 lah. Rasa-rasanya head stroke itu tidak terjadi di negara kita. Mm-mm. Apa sih dok head stroke itu dok? Ya, head stroke itu kejadian yang ekstrim. Jadi stroke yang karena panas, istilahnya kalau secara sederhana ya. Biasanya pasiennya kejang, kemudian akhirnya meninggal itu didahului oleh proses dehidrasi yang sedang sampai berat, kemudian tidak ada upaya untuk rehidrasi, jadi tidak ada untuk mengganti cairan, sehingga pasien makin lama makin lemah, makin jatuh ke dalam eh, misalnya dengan shock yang karena hipovolemik, jadi karena cairan dalam pembuluh darahnya sangat amat berkurang sampai hilang. Kalau misalnya orang-orang head stroke itu, kalau misalnya kita pegang nadinya itu sudah nggak teraba lagi gitu ya, artinya memang prosesnya sudah luar biasa berat gitu. Kemudian akhirnya benar-benar pasiennya kejang kemudian meninggal. Sekali lagi head stroke itu jarang lah kalau di negara kita, tapi memang kalau orang itu ada yang lansia terutama ya, umur-umur lansia itu sangat rawan untuk terjadi head stroke kalau
Misalnya karena beliau kan kulit-kulitnya kan sudah nggak ada apa ya cairan lagi kan, jadi lemak dan cairan di kulitnya itu juga sudah sangat tipis gitu sebagai cadangan kalau misalnya terjadi dehidrasi, sehingga proses untuk terjadinya rehidrasi berat itu sangat cepat pada bayi dan orang-orang yang sudah sangat tua gitu. Mm-mm. Iya. Oke dok, terakhir dok, cara kita biar nggak kena dehidrasi dok. Jadi nanti puasa aman gitu dok. Ya, jadi memang kita ya memang puasa itu harus strategi ya, harus di apa ya, disiasati lah, tapi siasat yang baik artinya kita sadar bahwa untuk metabolisme dalam tubuh kita itu memerlukan cairan. Semua proses dalam tubuh kita itu sangat amat memerlukan cairan ya. Metabolisme apapun dalam tubuh kita itu sangat memerlukan cairan, terutama kalau di dalam bidangnya saya dibilang sirkulasi darah gitu ya. Itu kan pembuluh darah itu hampir 70-80% itu adalah cairan ya. Nah, itu sangat memerlukan cairan. Jadi jangan sampai cairan itu kekurangan sehingga proses metabolisme itu jadi terganggu. Puasa itu juga mungkin menyebabkan kans untuk terjadi dehidrasi yang ringan sampai sedang itu sangat mungkin terjadi meskipun orangnya sehat ya. Jadi harus pandai-pandai mengatur suplai minuman. Jadi kalau misalnya kita bisa mengatur yang harusnya kita minum kalau tidak puasa selama 24 jam itu kita bisa minum bebas. Sekarang kita atur bagaimana caranya kita minum 7 sampai 8 gelas itu pada saat kita berbuka sampai nanti sahur. Nanti kita atur yang baik, jangan males untuk minum karena nanti apalagi yang sudah ada masalah dengan ginjal misalnya itu jadi harus lebih hati-hati lagi dengan masalah dehidrasi ini ya. Nah, itu juga sebaiknya kalau memang ini menjelang bulan puasa, boleh konsultasi ke dokter ya, masing-masing untuk kira-kira apa perlu tambahan obat atau cukup misalnya dengan tadi dengan mengatur pola makan dan pola minum selama saat berpuasa. Jadi memang insya Allah sih pengalaman kita bertahun-tahun cuacanya kan kita juga nggak terlalu ekstrim ya, nggak terlalu panas sekali, sehingga harusnya sih tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, karena ini juga kan puasa itu lama ya, sebulan. Jadi awalnya mungkin hari pertama, hari kedua, makin lama kan makin terasa itu. Sebenarnya dehidrasinya juga mungkin sudah ada itu kalau hari ke-20, sampai hari terakhir itu, makanya harus disiplin untuk bagaimana caranya jadwal makan dan terutama minum itu tidak terjadi defisit atau kekurangan pada saat berpuasa. Lebih gitu, Din. Iya. Oke dokter Aditya, terima kasih Ya, banyak ya dok ya atas waktunya. sama-sama. Sampai ketemu Ya, lagi makasih, dok. Din. Ya, salam sehat selalu ya. Jadi, Iya dok. terima kasih. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Aditya. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.